Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar analisis dan desain algoritma atau desain dan analisis algoritma di materi keempat. Jadi kali ini saya akan pakai materi dari Pak Dr. Ahmad Afif Supianto, SSI MKOM. Beliau adalah dosen di PTIK Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya atau yang sekarang sudah menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dua hal. Jadi, materi kita yang pertama adalah asymptotic analysis dan yang kedua adalah brute force algoritma bagian pertama. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu asymptotic analysis. Asymptotic notation. Jadi, kita bisa memisalkan N ini sebagai sebuah jumlah data yang kita ingin urutkan dengan suatu algoritma yang akan memakan resource atau waktu sebanyak Fn untuk dijalankan si algoritmanya. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk mengurutkan N data tersebut? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana jika N tersebut besar ukurannya? Kemudian kita tertarik terhadap range atau ya range dari fungsi tersebut as n gets large. Jadi semakin besar n-nya, kira-kira algoritmanya ini akan perform seperti apa. Nah, kemudian bagaimana jika f ini dia stay bounded ya? Bagaimana jika f ini dia bertumbuh secara linear atau fungsi f ini dia bertumbuh secara eksponen. Jadi bagaimana kalau misalkan ternyata dengan fungsi f ini dan kita menginputkan n yang berukuran kecil, berukuran sedang ataupun berukuran besar, ternyata performanya itu datar ya, tidak mengalami percepatan atau tidak mengalami perlambatan. Atau misalkan ternyata performanya bertumbuh secara linear, jadi semakin besar datanya tentu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses sorting atau pengurutan tadi juga bersifat linear ya. Atau F-nya itu bersifat eksponensial, ternyata dengan angka yang besar, jumlah waktu yang dibutuhkan itu bisa jauh lebih besar. Nah, goal kita atau tujuan kita itu adalah untuk mencari tahu seberapa cepat F ini dia grows atau berkembang atau bertumbuh terhadap si N-nya. Jadi dengan peningkatan si N, F-nya ini akan seperti apa. Nah, jadi yang akan kita lakukan pertama adalah memperkirakan formula untuk runtime atau formula untuk memprediksi waktu eksekusi si algoritma tersebut. Nah, sehingga ketika kita melakukan ini, maka kita akan mengindikasi kinerja algoritma tersebut, terutama untuk jumlah data yang sangat besar. Nah, misalkan formula untuk runtime-nya itu direpresentasikan dengan persamaan berikut. 5N pangkat 2 tambah 6N tambah 25. Nah, Tn proporsional untuk ordo N pangkat 2 untuk data yang sangat besar. Nah, indikator efisiensi algoritma itu berdasarkan pada OOG, ya, pada basic operation suatu algoritma. Penggunaan notasi sebagai pembanding urutan OOG, ya. Jadi ada simbol big O yang dilambangkan dengan huruf O besar seperti ini. Kemudian ada simbol big omega dan ada simbol big theta. Kemudian Tn ini dipakai untuk melambangkan algoritma running time yang diindikasikan dengan basic operation count atau
kita menghitung basic operation yang terdapat di algoritma tersebut. Kemudian Gn ini adalah simple function to compare the count, atau fungsi yang sederhana untuk mengcompare atau membandingkan perhitungannya itu. Kemudian asymptotic growth rate, asymptotic order, atau order of function. Nah, comparing and classifying function that ignores constant factors and small input. Nah, misalkan di sini ada big O dari Gn, ya, atau dibaca big O dari G dari N, ya, kalau diartikan dari bahasa Inggrisnya, ya. Ini adalah asymptotic upper bound. Ya. Jadi ini adalah batas atasnya, ya. Kemudian omega dari G dari N, ya, ini adalah asymptotic lower bound atau batas bawahnya. Kemudian O theta, big theta, ya. Jadi ini big O, big omega, dan big theta dari G dari N, ya. Ini adalah asymptotic tight bound. Nah, contoh, misalkan ada sebuah fungsi fn yang fungsinya itu adalah n pangkat 2 kurang 5n ditambah 13. Nah, konstan 13 ini dia tidak akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau perubahan nilai n, ya. Jadi dia tidak terlalu penting. Mau n-nya besar atau n-nya kecil, 13 akan selalu nilainya 13. Nah, kemudian low order termnya adalah minus 5. Ya. Minus 5 ini dia punya efek terhadap seberapa besar n-nya bertumbuh. Tetapi efeknya itu tidak terlalu banyak, ya, jika kita bandingkan dengan notasi kuadratiknya, yaitu n pangkat 2. Nah, sehingga kita akan buktikan bahwa Fn ini sama dengan big O big theta n pangkat 2. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya jika kita bilang bahwa Fn sama dengan big theta Gn? Jawabannya secara intuitif maknanya adalah fungsi f adalah fungsi yang order of magnitude-nya itu sama dengan fungsi g. Sama dengan g, ya, fungsi g. Pertanyaan lagi, apa maksudnya jika kita bilang f1n sama dengan big theta 1? Nah, ini maksudnya f1n sama dengan big theta 1, maknanya adalah setelah beberapa n, ya, setelah beberapa n, maka f1 ini dia sifatnya bounded di atas dan below by a constant. Jadi sifatnya itu ya bounded di atas dan below very constant. Kemudian selanjutnya, misalkan kita tanya apa maksudnya jika mengatakan F2n sama dengan big theta n log n? Jawabannya adalah F2n sama dengan big theta n log n, maknanya adalah setelah beberapa n, F2 ini sifatnya bounded above dan below by a constant times n log n. Dengan kata lain, F2 ini sama dengan order magnitude n log n. Secara umum, Fn sama dengan big theta Gn, maknanya adalah Fn adalah member dari big theta Gn, di mana big theta Gn ini adalah set dari function yang punya order of magnitude yang sama. Kemudian big O. Simbol big O ini diperkenalkan pada tahun 1927 yang mengindikasikan
pertumbuhan relatif atau relative growth dari dua buah function atau dua buah fungsi yang berdasarkan perilaku asimptotik dari function yang sekarang digunakan untuk mengklasifikasikan function dan families dari function tersebut. Nah, selanjutnya upper bound. Nah, kita bisa bilang bahwa insertion sort runtime-nya itu adalah big O n kuadrat. Nah, secara proper kita harus bilang runtime-nya itu di dalam satuan big O n pangkat 2 ini. Jadi kita bisa baca bagian O-nya ini sebagai istilah big O, atau terkadang di referensi yang lain ada yang menyebutnya sebagai order, jadi order n pangkat 2. Nah, in general a function fn adalah big O G n jika dia adalah anggota positif konstansi dan NO sehingga Fn kurang dari sama dengan C dikali Gn n lebih dari n0 ya. Contoh misalkan jika Fn ini sama dengan 1000 n dan Gn ini adalah n pangkat 2, n0 lebih dari sama dengan 1000 dan C sama dengan 1, maka Fn0 itu kurang dari sama dengan 1. Gn0 dan kita bisa bilang bahwa Fn sama dengan big O Gn. Fn kurang dari sama dengan C, Gn untuk semua dari n lebih dari sama dengan n0. Gn ini disebut sebagai asymptotic upper bound dari Fn. Nah, kita menulisnya seperti ini ya. Fn sama dengan big O Gn. Nah, kalau cara membacanya adalah Fn adalah big O dari Gn. Nah, jadi ini adalah garisnya Gn. Kemudian ini adalah garisnya Fn. Kemudian yang ini adalah garisnya dari Cgn. Oke, big O. Ini adalah notasi yang populer untuk runtime, karena kalau di pertemuan sebelumnya kita biasanya gunakan worst case time ya. Jika running time dari algoritma X adalah big O n kuadrat, maka untuk input apapun runtime algoritma X ini nilai maksimalnya itu adalah si kuadrat functionnya itu untuk n yang besar ya, untuk semua n termasuk n yang besar. Nah, contoh misalkan 2n pangkat 2 ini sama dengan big O n pangkat 3. Dari definisi menggunakan C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 2, maka big O n kuadrat ini tighter dan big O n pangkat 3. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada dua garis. Pertama adalah garis Fn, yang ini adalah garis Gn. Untuk semua n yang lebih dari 6, maka nilai Gn itu lebih besar dari 1 Fn. Sehingga fungsi f ini berada di dalam big O G. Sehingga kalau kita tuliskan Fn in big O Gn. Contoh yang kedua,
misalkan Fn garisnya seperti ini dan Gr adalah garis yang linear. Sehingga eksis sebuah N0 untuk semua N lebih besar dari N0. Fn kurang dari 1 Gn, sehingga bisa kita sebut sebagai Fn is in OGN. Fn ada di dalam big OGN. Kemudian contoh yang lain lagi, kalau di sini ada 3 garis, ada Hn, ada Fn, dan ada 3,5 Hn. Misalkan ada nilai N0 sama dengan 5, C sama dengan 3,5. Untuk semua N lebih besar dari N0, Fn kurang dari CHN. Sehingga kita tuliskan Fn ada di dalam big OHN. Oke, selanjutnya misalkan 4GN sama dengan 4N kuadrat. Ya. Atau sama dengan 3N kuadrat tambah N kuadrat. Yang dimana ini lebih besar dari sama dengan 3N kuadrat tambah 9 untuk semua N yang lebih besar dari 3. Ya. Kemudian lebih besar dari 3N pangkat 2 plus 5 sama dengan Fn. Sehingga Fn sama dengan OGN. Ya. Nah, ini ada tugas yang bisa teman-teman coba-coba sendiri, ya. Jadi diminta untuk menunjukkan bahwa 3N pangkat 2 tambah N tambah 2N tambah 5 ini ya notasinya adalah big O N kuadrat. Nah, 10N pangkat 2 sama dengan 3N pangkat 2 tambah 2N pangkat 2 tambah 5N. Lebih dari sama dengan 3N pangkat 2 tambah 2N tambah 5 untuk N yang lebih dari sama dengan 1. Nah, kemudian C sama dengan 10, N0 sama dengan 1. Oke. Kemudian klasifikasi dari fungsi big O. Sebuah fungsi Fn ini dibilang sebagai at most logarithmic growth jika Fn sama dengan big O log n. Kemudian sebuah fungsi Fn ini dibilang sebagai at most quadratic growth jika Fn sama dengan big O n kuadrat. Kemudian sebuah fungsi ini dibilang sebagai at most polynomial growth jika Fn sama dengan big O n pangkat k, di mana k ini adalah bilangan natural yang lebih dari 1. Kemudian sebuah fungsi dibilang sebagai at most exponential growth jika ada konstan C, di mana Fn sama dengan big O C pangkat N, di mana C-nya ini lebih dari 1. Sebuah fungsi ini juga dibilang sebagai at most factorial growth jika Fn sama dengan big O N factorial. Sebuah fungsi Fn ini dibilang bahwa dia punya konstan, ya, konstan running time atau running time-nya itu konstan, ya, jika ukuran input n tidak memberikan efek terhadap running time dari algoritma tersebut. Contoh misalkan assignment variable, a value to a variable. Contoh misalkan kita kasih value ke sebuah variable. Misalkan kita punya variabel person dengan value-nya adalah nama orang. Nah, hal tersebut sifatnya konstan karena tidak punya efek terhadap running time dari algoritma. Nah, persamaan untuk algoritma ini adalah Fn sama dengan C. Nah, kemudian ada klasifikasi logaritmik yang lain, seperti misalkan Fn sama dengan big O n log n dan Fn sama dengan big O log n. Oke, selanjutnya
Jika kita bilang bahwa runtime dari algoritma insertion search adalah big omega n, ya, sehingga fungsi generalnya adalah fn sama dengan big omega dari gn jika hasilnya adalah anggota positif konstan c dan n0, sehingga 0 kurang dari sama dengan cgn kurang dari sama dengan fn, di mana n lebih dari sama dengan n0. Buktikan bahwa misalkan runtime-nya itu adalah an tambah b, maka an kurang dari an tambah b. Nah, fn lebih dari sama dengan cgn untuk semua n lebih dari sama dengan n0. Gn ini disebut sebagai asymptotic lower bound dari fn, sehingga kita menulis fn sama dengan big omega gn, ya, atau bisa dibaca sebagai fn sama dengan omega dari gn. Kemudian gn per 4 sama dengan n pangkat 2 per 4, atau n pangkat 2 per 2 kurang n pangkat 2 per 4, kurang dari sama dengan n pangkat 2 per 2 kurang 9 untuk semua n lebih dari sama dengan 6, sehingga fn sama dengan big omega gn. Nah, contoh misalkan n pangkat 2 sama dengan big omega log n. Jika kita pakai definisi C sama dengan 1 dan N0 sama dengan 16. Nah, karena N, kita bisa cek dulu jika jika N lebih dari 16, N pangkat 1/2 1 log N jika dan hanya jika N sama dengan log N pangkat 2. Dengan cara kita mengakarkan dua sisi, ya. Ini adalah contoh dari polinomial versus log. Kemudian big theta notation. Definisinya adalah misalkan dua fungsi f dan g yang dikatakan bertumbuh secara equal, di mana f sama dengan big theta g jika dan hanya jika keduanya f sama dengan big theta g dan g sama dengan big theta f, sehingga dia disebut sebagai equal growth. Definisi fn sama dengan big O gn maknanya adalah anggota positif konstan C1, C2, dan N0, sehingga C1 gn kurang dari fn kurang dari sama dengan C2. Gn anggota n lebih dari sama dengan 0. Jika fn dan big O gn dan fn sama dengan big omega gn, maka fn sama dengan big theta gn. Contohnya misalkan fn sama dengan n kuadrat dan gn sama dengan 2n pangkat 2. Theta maknanya adalah jika f ini dia bounded di atas dan di bawah g. Big theta ini maknanya adalah base fit. Fn ini dia tidak perlu bentuknya linear itself in order to be of linear growth. Si big theta itu hanya perlu ada di antara dua fungsi linear. Oke. Kemudian Fn sama dengan big O Gn dan Fn sama dengan big omega Gn. Gn ini disebut sebagai asymptotically take bound dari Fn. Kita menulisnya Fn sama dengan big theta Gn yang dibaca dengan sebagai berikut. Fn ini adalah theta of Gn. Nah, kemudian sebuah fungsi fn ini adalah big O dari Gn jika positif constraint C dan N0, sehingga fn kurang dari Cgn di mana n lebih dari sama dengan N0.
Sebuah fungsi fn ini disebut sebagai ini simbolnya harusnya ya, simbol ini adalah simbol omega kecil ya dari Gn jika positif konstan C dan N0, sehingga CGN kurang dari Fn, N lebih dari sama dengan N0. Jadi secara intuitif kita bisa bilang bahwa ada big O dan ada O yang kecil ya. O yang kecil ini seperti kurang dari, big O seperti kurang dari sama dengan, omega kecil seperti lebih dari, omega besar, big omega seperti lebih dari sama dengan, dan theta ini seperti sama dengan, ekuivalen ya. Contoh, 2n pangkat 3 tambah 3n tambah n ya, dimana ini sama dengan 2n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah big O n, dan 2n pangkat 3 sama dengan big O n pangkat 2 ditambah n sama dengan 2n pangkat 3 tambah big O n pangkat 2. Kemudian ini sama saja dengan big O n pangkat 3 sama dengan big O n pangkat 4. Contoh yang kedua, 2n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah n sama dengan 2n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah big O n, di mana 2n pangkat 3 tambah big theta n pangkat 2 tambah n, di mana 2n pangkat 3 tambah big theta n pangkat 2 sama dengan big theta n pangkat 3. Nah, contoh, misalkan ada sebuah program P yang runtime-nya itu adalah big O n pangkat 3 dan sebuah program Q yang runtime-nya itu adalah big O 3 pangkat n. Dan sekarang dua algoritma ini bisa menyelesaikan sebuah problem yang ukuran n-nya adalah 50 dalam waktu 1 jam. Jika program tersebut dijalankan di sistem yang lain yang mengeksekusi secara eksak, secara pas 729 kali lebih cepat dari sistem yang original itu, apa problem dengan ukuran seperti apa yang bisa dia solve atau selesaikan? Nah, jawabannya adalah seperti ini. N pangkat 3 sama dengan 50 pangkat 3 kali 729. Atau sama dengan akar pangkat 3 dari 50 pangkat 3 kali 729. Atau sama dengan akar pangkat 3 dari 50 pangkat 3 kali akar pangkat 3 dari 729. Atau 50 kali 9 sama dengan 450. Untuk yang pertama tadi ya, untuk yang program P. Kalau untuk yang program Q tadi adalah 3 pangkat n sama dengan 3 pangkat 50 kali 729. Nah, kemudian karena ini pangkat, jadi kita ambil n-nya, 3-nya dijadikan log 3 dari 729 kali 3 pangkat 50. Log 3 dari 729 tambah log 3 dari 3 pangkat 50. Nah, sehingga kita dapat 6 tambah log 3 dari 3 pangkat 50, dan 6 tambah 50 sama dengan 56. Ya. Improvement ya, problem size meningkat 9 kali untuk n pangkat 3 ya. Tapi tapi ada slight improvement di problem size plus 6 untuk exponential algorithm. Nah, contoh yang lain lagi, misalkan 0,5 n pangkat 2 kurang 5n tambah 2 sama dengan big omega n pangkat 2. Misalkan C sama dengan 0,25 dan N0 sama dengan 25. Sehingga 0,5 n pangkat 2 kurang 5n tambah 2 sama dengan 0,25 kali n pangkat 2 untuk semua n sama dengan 25.
Contoh yang B, 0,5 n pangkat 2 kurang 5n tambah 2 sama dengan big O n pangkat 2. Misalkan C sama dengan 0,5 dan N0 sama dengan 1, maka 0,5 N pangkat 2 sama dengan 0,5 N pangkat 2 kurang 5N tambah 2 untuk semua N sama dengan 1. Nah, kemudian 0,5 N pangkat 2 kurang 5N tambah 2 sama dengan big theta N pangkat 2 untuk A dan B di atas tadi ya. Kita gunakan N0 sama dengan 25, C1 sama dengan 0,25, dan C2 sama dengan 0,5 di definisi. Nah, kemudian yang D, 6 kali 2 pangkat N tambah N pangkat 2 sama dengan big O 2 pangkat N. Ya. Misalkan C sama dengan 7 dan N0 sama dengan 4. Ya. Perlu dicatat bahwa 2 pangkat N sama dengan N pangkat 2 untuk N sama dengan 4. Ya. Ini bukan take upper bound, tapi benar. Kemudian 10 N pangkat 2 tambah 2 sama dengan big O N pangkat 4. Ya, tidak ada yang salah dengan ini, tapi biasanya kita akan berusaha untuk mendekati GN. Ya. Sehingga lebih baik digunakan adalah big O N pangkat 2. Nah, bagaimana cara menunjukkan sebuah fungsi Fn ada di dalam atau tidak di dalam big OGN? Ya. Fn ini ada di dalam big OGN. Jika Fn ini ada di dalam big OGN, maka kita harus mencari konstan C dan N0 yang besar sehingga semua N lebih dari N0, di mana Fn kurang dari CGN. Kemudian Fn tidak di dalam big OGN, ya. Untuk setiap konstan C dan angka besar N0 apapun ya, kita bisa mendapatkan sebuah nilai M sehingga Fm lebih dari CGM. Nah, biasanya itu lebih sulit untuk membuktikan bahwa sebuah fungsi Fn ini tidak di dalam big O dari sebuah fungsi lain, yaitu Gn. Sekarang big O lagi ya. Jadi big O1 ini adalah cause untuk mengaplikasikan algoritma yang bisa bounded secara independen dari value n ya. Ini disebut sebagai constant complexity atau kompleksitas konstan. Kemudian big O log n ini adalah biaya atau cost untuk mengaplikasikan si algoritma ke sebuah permasalahan yang ukuran n-nya itu besar dan bisa bounded by a function of the form k log n, di mana k ini adalah konstan yang fix. Nah, ini disebut sebagai logarithmic complexity. Kemudian ada juga big O(n) atau linear complexity, kemudian big O(n) log n atau n log n complexity, ada juga big O(n) kuadrat dengan disebut sebagai quadratic complexity. Ada juga yang lain, big O(n) pangkat 3 yaitu cubic complexity, big O(n) pangkat 4 quadratic complexity, big O(n) pangkat 32 polynomial complexity, jadi bisa berapapun ya pangkatnya. Kemudian big O(c) pangkat n, kalau misalkan C-nya ini adalah C-nya adalah konstan, kalau misalkan nilainya 1, maka itu disebut sebagai exponential complexity. Kemudian big O2 pangkat n exponential complexity ya. Kemudian big O(e) pangkat n exponential complexity juga, big O(n) factorial complexity, dan juga ada big O(n) pangkat n. Nah, ini semua adalah gambaran grafik ya kompleksitasnya untuk n ya kurang dari 250 ya.
Kalau kita lihat di sini ada yang kotak-kotak ungu ini adalah punyanya Fn sama dengan log n ya. Kemudian ada yang sifatnya seperti ini. Ini adalah Fn kubik ya. Nah, kalau dilanjutkan sampai 500 ya, mirip ya. Tidak terlalu berubah jauh. Kalau sampai 1000 ya, kita bisa lihat untuk yang kuning dan ungu ini dia tetap di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari materi ini, yaitu algoritma brute force bagian 1. Definisi dari brute force. Brute force ini bisa kita definisikan sebagai pendekatan straightforward atau langsung untuk memecahkan suatu problem. Algoritma brute force ini memecahkan problem dengan sangat simple, tersederhana, langsung, dan jelas in a obvious way, clear gitu ya. Contoh-contohnya berdasarkan pernyataan masalah ya. Misalkan kita ingin mencari elemen terbesar dan terkecil. Misalkan kita diberikan persoalan, diberikan sebuah array yang beranggotakan n buah bilangan bulat, yaitu A1 sampai AN. Kita diminta untuk mencari elemen terbesar di dalam array n tersebut. Maka algoritma brute force akan melakukan pembandingan setiap elemen array untuk menentukan elemen terbesar, di mana kompleksitasnya adalah big O n. Nah, pseudocode-nya ditunjukkan seperti ini ya. Jadi kita langsung ke bagian algoritmanya. Kita bisa mengeset nilai maksimalnya adalah data pertama. Kemudian untuk mulai dari data kedua sampai data ke n, jika nilai nilai A pada indeks ke K tersebut lebih dari nilai maksimal, maka nilai tersebut akan kita set sebagai nilai maksimalnya. Nah, selanjutnya pencarian beruntun atau sequential search. Persoalannya, misalkan kita diberikan array berisi n buah bilangan bulat seperti tadi. Carilah nilai x di dalam array tersebut. Jika x ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen array. Jika x tidak ditemukan, maka keluarannya adalah 0. Algoritma brute force atau berupa sequential search di sini, setiap elemen array akan dibandingkan dengan x. Pencarian selesai jika X ditemukan atau elemen array sudah habis diperiksa, di mana kompleksitasnya adalah big O n. Oke, kita akan langsung fokus ke algoritmanya. Pertama, kita akan set K sama dengan 1. Selama K kurang dari N dan AK ini tidak sama dengan X, maka kita akan tambahkan K dengan 1. Oke. Kemudian sehingga nanti K akan sama dengan N atau sama dengan X ya. AK sama dengan X. Nah, jika AK sama dengan X, maka indeksnya adalah K ya, yang berarti X-nya itu ditemukan pada posisi K. Kalau tidak, maka indeksnya itu adalah 0 atau tidak ditemukan. Oke, contoh-contoh berdasarkan definisi konsep yang terlibat. Nah, menghitung A pangkat N, A lebih dari 0, dan N adalah bilangan bulat yang tidak negatif ya. Secara definisi, berarti proses perhitungan A pangkat N-nya adalah A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Kalau N lebih dari 0, maka jika N lebih dari 0 sama dengan 1, jika N sama dengan 0 ya. Kalau misalkan pangkatnya adalah 0, berarti nilainya langsung 1. Algoritma brute force ini akan kalikan 1 dengan A sebanyak N kali ya. Kompleksitasnya adalah big O n.
Kemudian menghitung pangkat, ya. Ya, tadi yang sebelumnya menghitung pangkat ya. Algoritmanya adalah seperti ini, di mana hasil kita deklarasikan dulu sama dengan 1. Mulai dari I sama dengan 1 sampai N, maka kita akan kalikan hasil dengan nilai A, dan kita simpan di variabel hasil tersebut lagi. Setelah selesai looping ini, maka kita akan kembalikan nilai dari hasil. Contoh yang lain adalah menghitung N faktorial, di mana N ini adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Definisi N faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya sampai N, jika N lebih dari 0. Atau N faktorial sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Algoritma brute force akan mengkalikan N buah bilangan, yaitu 1, 2, 3 sampai N bersama-sama. Ya, kompleksitasnya adalah big O N. Pertama, kita deklarasikan FAK atau faktorialnya sama dengan 1. Mulai dari I sama dengan 1 sampai N, maka kita akan kalikan FAK kali I, ya, dan mengembalikan FAK. Nah, contoh lain misalkan mengkalikan dua buah matriks A dan B, ya. Misalkan C sama dengan A kali B, ya. Di mana CIJ sama dengan nilai C pada baris KI kolom KJ sama dengan AI1 kali B1J. Nilai A pada kolom baris KI kolom ke-1, nilai B pada baris ke-1 kolom ke-J, ditambah AI2 B2J dan seterusnya sampai AIN BNJ, ya. Atau kalau kita sederhanakan, rumusnya adalah seperti ini. Sigma mulai dari K sama dengan 1 sampai M AIK kali BKJ. Algoritma brute force-nya akan menghitung setiap elemen hasil perkalian satu per satu dengan cara mengkalikan dua vektor yang panjangnya N. Pseudocode-nya adalah seperti ini, ya. Kita butuh 3 variabel I, Y, dan K. Kita akan melakukan looping mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian mulai dari J sama dengan 1 sampai N, maka CIJ ini akan kita inisialisasi dulu dengan nilai 0. Kemudian mulai dari K sama dengan 1 sampai N, kita akan jumlahkan, ya, CIJ tambah AIK dikalikan dengan BKJ, ya. I ini adalah barisnya, kemudian J ini adalah kolomnya, dan K ini adalah yang menunjukkan indeks keberapa yang sedang dikalikan. Contoh yang lain adalah menemukan semua faktor dari bilangan bulat N selain dari 1 dan N itu sendiri. Definisi faktor adalah bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Algoritma brute force-nya akan membagi N dengan N setiap I sama dengan 2, 3, dan seterusnya sampai N kurang 1. Jika N habis membagi I, maka I adalah faktor dari N. Pseudocode-nya seperti ini. Kita deklarasikan K sama dengan 1, kemudian mulai dari K sama dengan 2 sampai N kurang 1, maka kita akan melakukan N modulus K. Kita akan cek kalau N modulus K sama dengan 0, yang berarti K habis dibagi N, ya. Maka kita akan print K sebagai faktornya, ya. Oke, kemudian contoh lain adalah uji keprimaan persoalan, ya. Misalkan diberikan sebuah bilangan bulat positif,
maka kita diminta untuk uji apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Algoritma brute force bagi n dengan 2 sampai n kurang 1. Jika semuanya tidak habis membagi n, maka n adalah bilangan prima. Kita bisa juga misalkan membagi dengan 2 sampai akar n saja ya. Jadi kalau misalkan sampai akar n itu tidak ada yang habis dibagi, bisa kita bilang bahwa mulai dari akar n sampai n tidak akan kita temukan juga pembaginya. Oke, algoritmanya, pseudocode-nya seperti ini ya. Kita akan cek apakah X kurang dari 2. Kalau misalkan kurang dari 2, maka secara otomatis dia bukan bilangan prima. Kalau lebih dari 2 ya, else-nya, maka kita akan cek kalau misalkan X sama dengan 2, maka langsung kita kembalikan true, bahwa dia adalah bilangan prima, karena ini adalah kasus khusus. Karena dia habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Tetapi karena dia di posisi 2, maka ini adalah kasus khusus. Kalau dia bukan kasus khusus, maka kita akan tentukan Y sama dengan akar dari X. Kemudian tes sama dengan true. Ya. Selama tesnya true dan Y lebih dari sama dengan 2, maka kita akan moduluskan X dan Y. Jika hasil modulusnya adalah 0, maka berarti tes sama dengan false, yang berarti dia bukan bilangan prima. Kalau misalkan else ya, tidak hasil modulus X dan Y ini bukan 0, maka kita akan ubah nilai Y sama dengan Y kurang 1. Nah, dan seterusnya nah, sampai selesai looping ini, dan kita akan mengembalikan nilai tesnya. Nah, kalau misalkan nilai tesnya ini tidak masuk ke false ini, maka berarti yang dikembalikan ini adalah nilai tes yang true ya, sehingga itu bermakna X adalah bilangan prima. Oke, algoritma pengurutan brute force, algoritma apa yang paling lempang dalam memecahkan masalah pengurutan? Jawabannya adalah algoritma bubble sort dan selection sort. Kedua algoritma ini memperlihatkan teknik brute force dengan sangat jelas sekali. Algoritma bubble sort ya, dia mulai dari elemen ke n. Ya. Jika Sn kurang dari Sn min 1, maka kita tukar. Jika Sn kurang 1 kurang dari Sn min 2, maka kita tukar posisinya. Jika S2 kurang dari S1, maka kita pertukarkan juga, di mana satu kali pass, dan kita ulangi lagi untuk pass ke I. Nah, pseudocode-nya seperti ini ya. Mulai dari I sama dengan 1 sampai N kurang 1, dan mulai dari K sama dengan N ini menurun ya, nilainya kita turunkan sampai I plus 1, maka kita akan cek apakah SK kurang dari SK kurang 1. Jika iya, maka kita akan tukarkan SK dengan SK min 1. Nah, pertukarannya bisa kita pakai suatu variabel temporary seperti ini. Jadi nilai SK kita simpan dulu di variabel temporary atau variabel sementara. Kemudian SK akan kita ganti nilainya dengan SK min 1. Kemudian SK min 1 akan kita balikan lagi nilainya ke sesuai dengan temporary atau nilai yang SK tadi. Kedua adalah selection sort pass ke 1, di mana pass ke 1 ini yang dilakukan adalah cari elemen terbesar mulai di dalam S1 sampai N. Kemudian letakkan elemen terbesar pada posisi pertukaran. Pass kedua, cari elemen terbesar mulai dalam S1 sampai N kurang 1.
Yang kedua, letakkan elemen terbesar pada posisi n kurang 1 atau pertukaran. Ulangi sampai hanya tersisa satu elemen. Shadow code-nya seperti ini ya. Kita tentukan misalkan maksimalnya adalah data pertama, kemudian mulai dari K sama dengan 2 sampai N, maka kita akan cek apakah AK ini lebih dari maksimal. Kalau misalkan lebih dari maksimal, maka kita akan tentukan dia sebagai maksimal. Kemudian mengevaluasi polinom. Ya, misalkan persoalannya adalah menghitung nilai polinom. Polinom X adalah AN X pangkat N tambah AN min 1 X pangkat minus 1 tambah seterusnya sampai A1 X pangkat 1 tambah A0 X pangkat 0 untuk X sama dengan T. Algoritma brute force ini akan melakukan perhitungan XI secara brute force seperti di perhitungan AN, kalikan nilai X pangkat I dengan AI, lalu jumlahkan dengan suku-suku yang lainnya. Shadow code-nya seperti di sini, ya. Jadi kita deklarasikan dulu P sama dengan 0, kemudian untuk I sama dengan N menurun ke 0, maka kita akan set pangkat sama dengan 1. Kemudian kita looping lagi, mulai dari J sama dengan 1 sampai I, maka kita akan hitung X pangkat I, atau shadow code-nya adalah pangkat sama dengan pangkat kali T. Setelah perulangan ini, maka kita akan dapatkan nilai P dengan cara menjumlahkan P dengan AI dikalikan dengan pangkatnya. Jadi setelah kita hitung pangkat, baru kita jumlahkan dengan AI. Baru kita kalikan dengan AI dan jumlahkan dengan P yang sebelumnya. Nah, bisa juga dengan cara yang lain. Misalkan kita tentukan P sama dengan AN, ya. Pangkat sama dengan 1, ya. Kemudian di sini loopingnya hanya sekali, ya. Jadi mulai dari I sama dengan 1 sampai N, maka pangkat sama dengan pangkat kali T, kemudian P sama dengan P ditambah AI dikalikan dengan pangkat. Oke, algoritma brute force umumnya ini tidak cerdas dan tidak cepat karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kata force ini mengindikasikan penggunaan tenaga ketimbang otak, ya. Jadi yang penting selesai, yang penting tercapai tujuan dari algoritma tersebut. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga sebagai algoritma naif atau naif algorithm karena ya tidak memperdulikan penggunaan resource atau seberapa cepat atau apakah ada cara yang lebih cepat dalam menyelesaikan problem itu, tetapi si algoritma brute force ini hanya fokus terhadap problem ini harus segera diselesaikan gitu. Algoritma brute force lebih cocok untuk masalah yang berukuran kecil. Pertimbangannya yang pertama adalah sederhana dan yang kedua implementasinya mudah. Algoritma brute force ini sering digunakan sebagai basis pembanding dengan algoritma yang lebih cepat. Jadi misalkan kita mau bikin suatu algoritma, maka standar apakah algoritma kita itu baik apa tidak adalah kita bandingkan dengan brute force. Kalau algoritma kita ternyata tidak lebih baik dibandingkan algoritma brute force, maka berarti algoritma kita belum bisa dibilang sebagai algoritma yang sukses. Oke. Meskipun bukan metode yang cepat, hampir semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma brute force. Sukar menunjukkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan metode brute force. Bahkan ada masalah yang hanya dapat diselesaikan dengan metode brute force. Contoh, misalkan kita mencari elemen terbesar di dalam array. Oke, sekian untuk materi kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke.